Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat tipis-tipis buat Jokam 354. Semoga sadar dan bisa hijrah, bisa memahami kesalahan, bisa menyadari kesalahan, kelemahannya. Bahwasanya di Jokam itu sangat didoktrin, sangat diulang-ulang. Orang Jokam tidak boleh banyak tanya supaya manut atau marmot enai wayan manut enai wae. Jadi Jokam itu nggak boleh cerdas, nggak boleh kritis, nggak boleh berpikir dengan tajam. Dikarenakan apa? Kalau Jokam itu cerdas, pinter, itu sulit dikendalikan. Kalau bodoh itu mudah dikendalikan, mudah diotai, mudah ditipu, mudah diarahkan dengan seenaknya. Makanya dia juga punya kias seperti orang Bani Israil itu, karena banyak tanya makanya berat. Itu yang diulang-ulang. Nah, padahal di sini tujuannya itu supaya Jokam itu bodoh-bodoh, supaya mudah dikendalikan. Makanya Jokam itu disumbat pemikirannya, tidak boleh cerdas, tidak boleh pinter. Itu sudah disumbat. Jadi seperti itu. Bahkan ada slogan di Jokam itu, bodoh nggak apa-apa, yang penting paham. Ini sangat menyesatkan. Bodoh tidak apa-apa, yang penting paham. Mana bisa orang bodoh kok paham? Orang bodoh itu ya paham dengan kebodohannya itu, difaham dengan bodohnya itu. Jadi itu dininak bubukkan, dilus-lus, ditipu juga, disesatkan itu. Jadi bodoh nggak apa-apa, bodoh yang penting paham, itu adalah penyesatan. Yang jelas yang orang bodoh itu nggak mungkin paham. Dia paham dengan kebodohannya itu. Ada lagi slogan orang-orang yang keluar itu pinter keblinger. Itu supaya untuk ngeyem-ngeyem orang Jokam itu. Bagaimana mungkin orang pinter aja dibilang keblinger, apalagi yang bodoh. Ya keblingernya 100 kali lipat. Jadi keblinger nemen. Orang-orang Jokam itu yang bodoh itu keblingernya lewat ukur. Jadi itu juga slogannya yang tidak benar. Jadi sudah paham bahwasanya slogan-slogan Jokam itu untuk atau menghibur diri, untuk menyenangkan dirinya mereka itu. Nah, itu. Jadi kalau orang cerdas, orang pinter, mengaku orang Jokam itu hebat, harusnya dia itu tahu kesesatan, kelemahannya, ketidakbenaran Jokam itu tahu. Karena orang-orang Jokam itu dangkal, bodoh. Makanya dia tidak sadar diri, tidak tahu penyimpangan-penyimpangan hukum. Itu dia paham, tidak paham. Itu karena ya itu tadi, pemikirannya udah disumbat itu tadi. Jadi kalau orang Jokam itu paham, cerdas, harusnya itu ya berani diskusi, berani debat, berani dialog dengan mantan-mantan. Saya jamin itu orang-orang Jokam itu nggak berani diskusi, dialog, debat dengan mantan, nggak berani. Bahkan dilarang dari pusat itu karena apa? Orang pusat pengurusnya itu tahu kalau diskusi debat dengan mantan pasti kalah. Dia tahu itu, karena dalilnya yang mantan itu sangat sokeh, sangat kuat, sangat benar. Dan dia menyadari dalil Jokam itu menyimpang salah, itu orang-orang Jokam itu tahu, pengurusnya itu tahu. Makanya dilarang, nggak boleh debat. Dia tahu nanti pasti kalah, dari banyak yang keluar. Itu pemagarannya seperti itu. Dan orang Jokam nggak sadar, ditipu seperti itu, nggak sadar. Jadi saya yakin nggak akan berani orang Jokam itu debat terbuka dengan mantan, nggak berani. Apalagi nanti disaksikan NO, Muhammadiyah, atau enggak itu ya direkam, nanti hasil debatnya itu diunggah di YouTube. Kalau berani, hebat. Saya yakin, saya jamin itu tidak berani orang Jokam itu. Nah, ini nasihat tipis, semoga bermanfaat dan barokah. Insya Allah lain waktu dikupas lagi nasihat tipis-tipis. Semoga bermanfaat.
Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.